bisa ekspor atlet masuk ke Liga Inggris, kayak Liga Italia, kayak mau Liga Skotlandia, berarti kan kita ekspor atlet. Yang jangan diperbanyak, kita ngambil atlet. Itu cocok. Kalau bisa kita ekspor. Secara prestasi kan kita juga belum tinggi. Gimana kalau prestasi masuk kelas dunia? Iya, gimana kalau Piala Dunia itu lebih dahsyat lagi industrinya, tumbuhnya. Sekarang junior aja di Indonesia laku, mungkin di dunia negara lain nggak ada laku junior ada yang nonton. Usia muda ada yang nonton. Itu hanya di Indonesia. Itu berarti saking tanda kutip gilanya orang Indonesia terhadap bola. Karena kalau jadi PNS kan terbatas. Jangan nuntut semuanya harus PNS. Ya nanti semua atlet ya, ketika semua atlet menuju minta untuk jadi PNS kan nggak bisa semuanya, Pak. Semuanya. Karena kan memang ada jatah-jatah juga. Jatahnya terbatas istilahnya. Apa kabarnya semua? Kali ini kita ada di segmen Corner Talk. Itu kita ngebahas tentang sosok-sosok inspiratif yang ada di dunia olahraga. Untuk episode sebelumnya kita mendatangkan pelatih-pelatih. Kali ini saya kedatangan tamu istimewa yang benar-benar luar biasa. Dia bergelut di dunia olahraga sudah cukup lama. Dia sekarang ada di Kementerian Pemuda dan Olahraga. Dan dia sekarang sedang menggeluti industri olahraga. Kita sambut saja Bapak Dr. Raden Isnanta MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, maaf Pak kalau penyebutan salah Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, apa kabar? Penyebutan tidak salah. Kabar baik, Mas. Berarti penyebutan tidak salah, berarti saya alhamdulillah lancar. Pak, ini kan kita Bapak tuh bisa diceritakan nggak sih sebelumnya Pak, sedikit Bapak latar belakang awal mula tertarik di dunia olahraga hingga akhirnya menjabat sebagai deputi di Kemenpora Pak? Ya kalau tertarik, manggilnya Bang Adi, Mas Adi. Abang aja kayaknya. Abang. Apa Adi aja juga nggak apa-apa. Apa Rigen? Bisa. Nanti ada paten. Jadi saya ini memang dari kecil hobi olahraga. Dari kelas RT hingga wilayah daerah kabupaten lah gitu. Kemudian sekolahnya di olahraga. Karena sudah hobi, mau S1 sampai akhirnya S2, S3, linear olahraga. Linear olahraga. Jadi ya senang olahraga sekaligus menekuni olahraga. Akhirnya kerja di olahraga. Waktu itu masih Dikbud, namanya Direktorat Keolahragaan, kemudian menjadi Dirjen Olahraga, akhirnya gabung di Kemenpora. Menjadi eselonnya 3, kedua, akhirnya ya 10 tahun lalu saya menjadi eselon 1 pada deputi pembudayaan olahraga. Pembudayaan olahraga terlebih dahulu. Olahraga yang sifatnya olahraga masyarakat, olahraga rekreatif, tapi juga usia dini. Nanti kan sering kita ketemu waktu urusan sepak bola. Usia dini itu bagian dari yang saya ampu, termasuk pembinaan di diklat-diklat. Ada diklat SKO Ragunan, ada diklat PPLP, akademi-akademi yang lain. Banyak yang kita lakukan di olahraga masyarakat. Kemudian sebentar sempat memegang 2 deputi, jadi banyak yang mengistilahkan 2 deputi. Deputi 7, karena tim kan ada 4. Sebentar terus sekarang berada di Deputi Industri Olahraga. Deputi Industri Olahraga. Sebuah unit eselon 1 yang baru. Karena memang tahun sebelumnya nggak ada. Tahun sebelumnya di bawah deputi lain dengan standar eselon 2 saja. Sekarang kepedulian Mas Menteri ini untuk membangun olahraga supaya kuat juga dari sektor industrinya. Karena trennya sekarang itu memang olahraga mau dibawa kepada ranah ekonomi gitu. Sehingga kami dipercaya untuk memulai menggawangi, menakodai. Kemudian tahun inilah tahun pertama industri olahraga hadir. Pak, ini kan untuk tahun pertama ini Pak, Kemenpora baru mengadakan deputi industri ini. Ya. Yang Bapak lihat ini industri olahraga yang di Indonesia itu seperti apa sih Pak? Indonesia yang jelas punya pasar besar. Karena menjadi caplokan industri barang dan jasa dari luar. Karena pasarnya di Indonesia besar. Nah sekarang kita melihat itu, kita harus menjadi
berdikari di sendiri, menjadi ratu raja di negeri sendiri. Minimal pasar lokal kita kuasai, karena rakyat kita memang butuh barang maupun jasa tentang olahraga. Banyak event-event yang juga dibutuhkan di Indonesia. Betul. Banyak juga tempat-tempat wisata yang bisa dijahit dengan sport tourism di Indonesia. Banyak alat-alat olahraga yang dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia yang jumlahnya 160 juta orang. Senang olahraga kan butuh baju, butuh kaos, butuh sepatu, butuh lapangan, butuh segala macam. Itu masa harus impor. Ya, itu dia. Jadi kita harus kuatkan kemandirian dengan produk-produk dalam negeri. Baik barang mau jasa. Itulah yang menjadi target kami. Berarti untuk kayak aparel, untuk jersey segala macam itu memang lagi dikembangkan sama Deputi Industri ini, Pak? Ya, harus ditumbuhkan. Nah, tadi kan Bapak lokal dong, lokal. Punya Bogor. Itu, lokal nih. Cinta produk dalam negeri gitu. Lokal. Nah, terus Pak, tadi kan saya tertarik dengan sport tourism. Yes. Di beberapa daerah seperti saya sempat kemarin kan ada di Medan dan Danau Toba, kita juga mencoba untuk yang jet itu balapan F1, F1 Powerboat. Nah, apakah nanti selain di Danau Toba, apakah nanti mencakup daerah-daerah lain untuk mengembangkan sport tourism itu, Pak? Ya, Indonesia benar kekayaan alamnya gila. Pokoknya di dunia kenal lah. Maka balap mobil ada di Mandalika. Iya, balap mobil ada di Mandalika. Keren kan? Laut gunungnya keren. Akhirnya dunia mengincar pengen main di situ. Betul. Toba, F1 Powerboat H2O. Itu menjadi magnet tersendiri karena baru pertama, yang kedua kemarin itu menjadi paling seksi, paling indah. Kemudian belum lagi main sepedaan, ngetari Singkarak, Tour de Singkarak. Oh iya, Tour de Singkarak juga mungkin tuh. Mungkin ada yang penuh petualangan, harus di Gunung Rinjani atau di Siliwangi, di Banyuwangi. Nah, Borobudur dengan runnya. Banyak event-event yang dijahit dengan pariwisata. Betul. Apakah cuma itu? Banyak, kalau disebut nggak habis-habis. Indonesia kan alamnya luar biasa. Betul. Jadi sekarang mesti olahraga tidak hanya sekedar olahraga, yang penting ada lapangan, tapi mesti dijahit dengan destinasi tertentu. Contoh kita baru aja ngadakan event namanya Fornas. Fornas ya. Di Lombok ya. Benar. Orang datang ke sana 19.000, pasti tidak hanya memikirkan lombanya doang. Betul. Pasti karena penasaran dengan Lombok seperti apa. Mau Senggigi, mau ke mana aja titik-titik menarik. Iya, betul. Itu jadi Gili Trawangan. Sekalian nengokin juga sirkuit, sensasi bagi mereka. Bisa ke Gunung Rinjani, kakinya juga indah, apalagi gunungnya gitu. Kemudian sebelumnya di Bandung, orang juga di Kabupaten Bandung dilakukan lombanya Fornas. Kan di sana banyak keindahan alam juga. Sebelumnya di Palembang dan sebagainya. Itu contoh-contoh olahraga yang dijahit dengan pariwisata. Banyak lah. Tapi sejauh ini selama setahun ke belakang ini tantangan terbesar dari industri olahraga itu apa sih, Pak? Pertama, kita mesti regulasi kuatkan. Maka Pak Menteri sudah nyuruh ke kami supaya percepat regulasi yang membuat banyak orang gampang akses, gampang izin, gampang cara pemasarannya, gampang mendapatkan akses cara berkomunikasi dengan stakeholder. Regulasinya itulah yang harus dikuatkan. Kemudian membuka ruang pasar bagi yang sedang berusaha, baik barang maupun jasa. Jadi problema kita sekarang kita kuatkan regulasi salah satu. Habis itu kedua, kita perbanyak kompetisi di lokal. Karena kejuaraan atau kompetisi itu otomatis akan merangsang UMKM. Akan merangsang para pengusaha sepatu, perusahaan kaos, pengusaha topi, pengusaha mana aja. Itu akan terangsang karena orang berkompetisi berarti butuh itu. Betul. Lama-lama ada kompetisi berarti ada masyarakat yang lama-lama pengen tanding. Makin banyak memicu budaya olahraga, makin banyak berpartisipasi, makin banyak kebutuhan industrinya. Industri yang akan diperlukan untuk olahraga. Untuk itu. Nah, jadi kompetisi harus dinaikkan. Bagaimana kalau untuk barang atau jasa kita supaya go internasional?
ya berarti prestasi kita juga dikuatkan. Yes. Atletnya kalau keren, bisa ekspor atlet masuk ke Liga Inggris, kayak Liga Italia, kayak mau Liga Skotlandia, berarti kan kita ekspor atlet. Yang jangan diperbanyak kita ngambil atlet. Itu cocok. Kalau bisa kita ekspor, kayak Brasil tuh ekspornya atlet banyak, pemain Afrika banyak, main di Eropa, Indonesia paling Egy, Wetan dan beberapa. Itu memang sudah main keluar, tapi yang banyak ke dalam, baik pelatihnya maupun atletnya. Nah itu kita belum bisa bersaing itu. Yes, betul. Itu dari sisi ekspor kalau dianggap barang. Nah, alat juga demikian. Alat juga kita kan masih banyak ngambil dari luar. Ya standar-standar internasional. Betul. Nah kita juga mesti kuatkan produk lokal tapi standar internasional. Betul. Supaya ada beberapa aparel Indonesia yang udah mulai jadi main di luar, kayak ada di Inggris, ada di Belgia juga kan. Saya juga senang tuh ketika klub-klub dari Inggris atau klub-klub dari Belgia kemarin meluncurkan sebuah jersey tapi dengan aparel yang asal dari Indonesia. Itu kan bukti dari kalau industri industri olahraga baik dari aparelnya udah mulai mendunia gitu, Pak. Jadi dengar gitu maknyes gitu. Berarti kita punya kesempatan bersaing. Gitu. Mungkin dari konteks aparel kita luar biasa ya. Kita bagus kok produknya. Kita harus cintai punya kita sendirilah. Nah, tapi kalau peralatan alat olahraga kita masih banyak impor. Iya, itu dia. Ya seperti bola banyak sih Indonesia yang punya standar. Tenis meja juga punya standar itu yang ada di Seragen itu. Kemudian beberapa lah punya. Tapi kayak sekarang yang booming aja pedal misalnya. Iya. Kan masih banyak yang pada nggak belinya dari Cina itu. Iya, betul. Padahal Indonesia mosok kaca nggak punya. Masa 3 raket harusnya kan bisa bikin sendiri ya, bikin raket pedal. Ya memang kita sekarang kebanjiran juga sih produk-produk Cina. Ya tapi karena namanya harga murah, semuanya kan harus bersaing dari sisi harga maupun kualitas. Betul. Kita tunjukkan kita punya harga kualitas, harga juga enak ditawar. Pak, ini kan dari tadi kita bicara soal apa yang sedang dikembangkan oleh Deputi Industri ini. Tapi menurut pandangan Bapak ini, perkembangan industri olahraga di Indonesia itu seperti apa sih Pak sekarang, Pak? Di Indonesia jelas untuk industri olahraga perputaran uang itu baru mencapai 0,19 dari PDB kita. Nah, tuh. Artinya kalau ngomong miliarnya kan ya triliunannya itu belum gede lah. Dibanding triliunan yang besar, harus 0,19. Amerika kan sudah membantu PDB-nya Amerika, itu kan olahraga 3%. Jadi kita mesti gaspol supaya target itu lebih tinggi lagi. Caranya yang tadi, regulasi dikuatkan, kompetisi diperbanyak, cinta budaya dan cinta produk-produk dalam negeri harus semakin kita galakkan. Kemudian standar-standar alat itu kalau bisa ya standar internasional supaya bisa ekspor keluar. Mutu atlet dan pelatih juga harus kuatkan supaya bisa ekspor jasa pelatih, jasa ketenagaan ahli yang lain, jasa atlet, wasit, itu juga harus kuatkan. Jadi kita intinya posisinya baru mencapai pertumbuhan PDB untuk olahraga itu 1,9. Terus tahun ini kita oleh Bappenas ditargetkan akhir tahun untuk menyentuh 41 triliun. Wadaw. Tapi optimis bisa. Tapi dengan adanya target itu, menurut Bapak, program apa yang bakal dilakukan sama Deputi Industri ini untuk mencapai target itu, Pak? Pertama, ada program-program unggulannya kah dari Deputi ini? Unggulan kami adalah olahraga yang menghadirkan masa banyak. Satu, sepak bola. Yes, sepak bola udah senior. Ya. Junior pun Indonesia laku. Betul. Mau coba lihatlah Liga Top Score, lihat Kompas Gramedia, kemudian Absumsi juga punya anggotanya, ada Brisby, Fosby. Betul. Macam-macam itu, ada komunitas itu pada gelar dari kompetisi daerah sampai seri nasional, bahkan juga internasional. Itu kan pelibatan jumlah anak, UMKM, pelibatan jumlah wasit, SSB, jumlah tenaga, itu kan banyak. Betul. Itu kan Setuju. otomatis ada cost. Yes. Nah, itu sepak bola. Yang kedua yang juga terus digalakkan kita adalah sekarang tren
lari ya 10 kali, maka ini kan sekarang setahun aja bisa ratusan titik ada fun run atau 10 maraton. run. Nah, itu udah banyak banget. 5 itu run. Bisa 2.000 sampai 3.000. Oh iya apa? Pesertanya kecil itu, ada yang 5.000, ada yang setiap titik. Berarti berapa itu perputaran? Iya benar. Uang. Jadi yang sifatnya masa banyak tadi. Belum lagi acara goes, sepeda. Acara jalan sehat, Car Free Day. Itu diam-diam Car Free Day juga perputaran ekonominya tinggi itu. Baik UMKM-nya maupun atletnya sendiri tentang peralatan. Kemudian yang juga kita dorong adalah multi event seperti kayak kemarin Fornas. Itu kan ribuan orang bahkan pengunjungnya. Terus tantangan berikutnya kita adalah bagaimana industri penyiaran dengan jumlah massa banyak tadi untuk juga ikut tumbuh seiring dengan masyarakat yang lain perlu edukasi. Jadi industri penyiaran juga bagian dari sasaran kita. Oh, berarti Sport Corner masuk industri olahraga bukan ya, Pak? Nomor 1. Masuk. Jadi ini kan juga menyampaikan edukasi kepada masyarakat. Kayak apa sih olahraga pariwisata, kayak apa sih olahraga jasa, barang, terus olahraga yang profesional kayak apa bedanya. Ini mesti industri, coba olahraga profesional lihat. MMA sekarang yang nonton udah banyak. Kemarin kita gelar bersama, itu kan apa, yang di Plaza Indonesia, Indonesia Arena itu penuh. Kemudian MMA yang lain juga penuh. Artinya olahraga bela diri saja itu juga enak. Yang tadinya olahraga bela diri dipandang sebelah mata sekarang sudah mulai banyak penggemarnya gitu ya, Pak. Karena juga banyak tenaga-tenaga SDM kita yang sudah pintar mengentertain. Yes, betul. Dan saya juga terima kasih juga banyak seleb yang juga sudah meramaikan acara industri olahraga. Ada tiba-tiba tenis, ada tenis meja, ada bahkan tinju seperti El Rumi atau tiba-tiba tenis ada Desta, ada Raffi. Iya, kemudian catur pun pernah jadi heboh gara-gara Iren. Iya. Jadi berbagai sudut juga ikut ngeroyok. Saya terima kasih sih meramaikan industri olahraga Indonesia. Dan apapun memotivasi masyarakat untuk ikutan tenis, pedal yang sekarang itu juga para artis juga rame sekarang, udah peminatnya tinggi. Iya, lagi gila banget di pedal nih. Kalau Anda ngantri susah loh nyari saya takut, Pak, kalau main pedal, Pak. Takut bayarnya? Iya, takut bayarnya. Mending bulu tangkis masih masuk. Bayar aja lagi. Bayar aja, ibarat kata pedal yang baru booming sekarang, lapangannya udah mulai banyak tapi lapangannya masih mahal, masih diminati. Iya. Itu berarti industri olahraga ini udah mulai berkembang ya, Pak, di Indonesia. Itu dia salah satu contoh. Jadi bahkan grafik beberapa bulan terakhir kan cukup tinggi itu. Sekarang kota-kota besar, tapi lama-lama juga masuk desa juga itu. Oh iya. Seperti hebohnya futsal dulu kan. Ya, hebohnya futsal, seven soccer, mini soccer. Sekarang tambah lagi ini ada pickleball, ada paddle. Tenis juga sejak ada tiba-tiba tenis itu sekarang dari orang penggemar tenis, aduh. Volley. Iya. Volley kemarin ada tiba-tiba volley, tiba-tiba Megawatinya juga naik, jadi akhirnya banyak yang ikut-ikutan volley. Tadi memotivasi ekspor atlet. Iya benar. Megawati kan main di Korea. Sekarang di Turki. Betul. Kalau mencetak Megawati yang lain berarti lebih hebat dong industri volley di kita ini. Betul. Kalau masyarakatnya udahlah nomor 2 itu Indonesia setelah sepak bola kalau penggemar volley. Jadi nggak rugi kalau volley itu tumbuh mega lagi. Kemudian industri akan makin tumbuh. Industri penyiaran lah, ya industri ya macam-macam lah. Kita balik sedikit, Pak, ke tadi kan Bapak bilang bakal ngadain event dengan skala besar, termasuk sepak bola. Menurut Bapak itu sepak bola itu bukan ngadain ya, mendorong. Kita lurusin dikit, mendorong. Jadi sejauh mana sih, Pak, peran sepak bola itu membangun industri dari olahraga itu sendiri, Pak? Sepak bola jelas Indonesia terbanyak dunia. Kalau dalam persen mungkin kalah sama Nigeria ya persen. Tapi kita dengan 86% penggila bola itu kan berarti secara ekonomi itu potensi ya. Terus secara prestasi kan kita juga belum tinggi. Gimana kalau prestasi masuk kelas dunia? Iya, gimana kalau Piala Dunia itu ya, lebih dahsyat lagi industrinya, tumbuhnya. Sekarang junior aja di Indonesia laku, mungkin di dunia negara lain nggak ada laku
junior ada yang nonton, usia muda ada yang nonton, itu hanya di Indonesia. Itu berarti saking tanda kutip gilanya orang Indonesia terhadap bola. Iya betul. Jadi para ekonom harusnya bisa nangkap bahwa bola, tontonan maupun barangnya itu menjadi industri. Event organizer bisa menggelar event-event. PSSI memperbanyak kompetisi-kompetisi apa Suratin lah atau EPA. Kemudian dari para tadi yang saya sebut seperti Top Score, Kompas Gramedia, dari grupnya Absumsi juga lakukan kompetisi yang muda. Anak muda itu kan yang datang tidak hanya anak-anak aja, iya, ada orang maknya tua. ikut. Maknya ikut teater. Pembantunya dia aja. Cara pariwisata itu berapa? Hitungan dahsyat lah. Jadi nggak rugi lah. Sekaligus pamerkan, promosikan wisata Indonesia. Iya. Kan di lapangan Bali coba, satu desa dari dana desa bisa membuat berapa tahun ya, 3 tahun berturut-turut itu membuat lapangan desa. Kan keren itu. Tempatnya strategis. Di Tasik juga ada, di Banjar juga ada. Dari dana desa bisa lakukan lapangan yang latihan. Nggak usah stadion lah. Yang penting ada lapangan. Iya. Yang penting ada lapangan untuk mereka menggelar kompetisi-kompetisi itu agar industri sepak bola yang ada di daerah itu bisa bangkit lagi gitu ya Pak. Ya, setuju. Kalau industri bolanya udah banyak lah. Di Majalengka, di Sukabumi, di Surabaya, di mana tempat. Apalagi baju kaos, aduh banyak lah. Aparel semua udah mulai banyak lah. Banyak. Sepatu juga udah mulai banyak. Udahlah, belilah yang lokal itu aja lah, nggak usah dari luar gitu. Iya, nih kayak saya dukung dukung UMKM lokal. Mantap. Nah, tuh dapat poin lagi dari Pak Isnan. Pak, sambil minum ya? Ya minum Pak, silakan Pak. Saya juga minum deh. Tapi untuk memaksimalkan itu semua, apa langkah konkret yang dilakukan Deputi Olahraga dari Kemenpora untuk mengembangkan industri di olahraga ini di Indonesia ini sendiri, Pak? Tahun ini yang jelas kita perkuat dulu regulasi. Ini baru tahun pertama. Supaya daerah itu tahu. Kita juga membuat NSPK. Apa tuh? Tentang norma, standar, kriteria, dan prosedur. Norma, standar, kriteria, prosedur. Ya. NSPK. Kriteria. Kriteria. Norma, standar, NSP, prosedur, K. Apa tuh? Kriteria. Jadi NSPK ini sebagai pegangan kabupaten kota. Apa sih yang harus dilakukan? Standarnya apa? Kriterianya apa? Prosedurnya gimana? Nah, daerah nanti biar tumbuh ada pegangan. Nah, itu yang penting, satu. Kemudian kita juga menciptakan regulasi tentang olahraga profesional yang selama ini dulu kan ada PESANG ya, Badan Standarisasi, sekarang udah nggak ada. Dulu ada BOPI. Nah, sekarang udah nggak ada. Berarti kita ambil alih tugas itu, bagaimana jangan sampai olahraga profesional itu yang sebetulnya dekat banget dengan industri, tapi aspek keamanan, keselamatan, jaminan itu jadi kurang. Itu maka regulasi mesti kita jangan sampai ada atlet kontrak nggak dibayar. Aduh, itu tuh kasihan. Jangan sampai ada atlet gaji nggak dibayar. Ngomong-ngomong tapi nggak dicatat. Regulasi nggak ada kan. Hak kewajibannya jalan. Kemudian jaminan berapa pajaknya juga jelas, kewajiban. Ya intinya regulasi olahraga profesional maupun olahraga amatir mesti kita pertegas. Betul. Karena atlet, pelatih dan lain-lain sudah menjadi profesi. Yes. Sudah menjadi tumpuan hidup. Jadi harus ada jaminan-jaminan di masa tuanya supaya status mereka telah berjasa itu hak kewajibannya jelas. Tidak lagi atlet dikesampingkan, profesi atlet dikesampingkan karena memang atlet itu juga bagian dari pahlawan yang ada di Indonesia, betul nggak Pak? Mantap banget ini. Bungkus. Aduh, saya deg-degan sebenarnya, cuma ya gimana ya? Nah, terakhir, 2 pertanyaan terakhir Pak. Tadi kan kita juga Bapak kan memandang atlet itu sebagai orang yang harus diperhitungkan, orang yang dilihat sebagai salah satu bagian dari industri dari olahraga itu sendiri. Apa sih yang Bapak lihat tentang atlet-atlet muda yang ada di Indonesia sekarang, Pak? Atlet muda memang
nanti suatu saat akan dihadapkan pada dua pilihan. Melanjutkan karir profesi sebagai atlet, menjadi lebih profesional, atau menekuni dunia lain, karena dia juga harus memilih pilihan itu untuk masa tuanya kan. Nah, tapi kami harus bisa meyakinkan bahwa bagi atlet yang potensial, tidak semua atlet nih, betul, potensial, ada peluang besar bahwa atlet itu profesi yang bisa jauh lebih besar pendapatannya daripada pengusaha atau apalagi PNS. Ya nggak usah tinggi-tinggi nyontoh Cristiano Ronaldo atau Messi lah, betul. Tapi ya lihatlah pemain-pemain lokal yang kita ada kan di Indonesia, sudah itu. Belum nanti kalau menekuni event SEA Games, kalau dapat medali Asian Games, Olimpiade, bonus juga nggak kecil dari pemerintah, bahkan ada pemerintah daerah. Jadi kehidupan udah lebih terjamin. Tapi memang tidak mudah dari sekian banyak atlet semuanya akan hebat di dunia. Mengerucut kayak piramida. Berarti kita juga harus menyiapkan diri masa tuanya harus apa. Maka sebelum pensiun kita lakukan pelatihan dalam bidang sportpreneur. Mungkin menjadi industriawan atau menekuni jadi wartawan, menekuni jadi pengusaha bola atau tukang bikin event organizer, atau apa aja lah. Profesi jadi pelatih pun oke. Jadi masyhur boleh, tenaga ahli ini, tenaga ahli itu juga udah bisa untuk masa tuanya. Jadi kita harus bimbing dia lebih ahli di mana. Mau jadi guru boleh, pelatih boleh, dosen boleh, mau jadi pengusaha boleh, mau jadi apa aja bisa. Jadi atlet harus juga di tune up kemampuan pola pikir jadi bisnismen. Karena kalau jadi PNS kan terbatas. Jangan nuntut semuanya harus PNS. Ya nanti semua atlet ketika semua atlet minta untuk jadi PNS kan nggak bisa semuanya, Pak. Semuanya. Karena kan memang ada jatah-jatahnya juga. Terbatas jumlahnya. Nah, Pak, terakhir pesan Bapak untuk generasi muda Indonesia yang ingin terlibat dalam olahraga tidak hanya sebagai atlet atau juga bagian dari industrinya seperti apa, Pak? Pesan untuk generasi muda, Pak. Karena memang menurut saya generasi sekarang nih kayak Gen Z, Gen Alpha itu kan rada-rada pola pikirnya rada beda dengan milenial nih. Menurut Bapak gimana nih pesan? Bagi anak muda Indonesia. Nah, nih dengerin semua nih. 1, 2, 3 kamera dengerin. Ini generasi tua yang ngomong. Ini Bapak berarti generasi. Waduh, sekarang zaman masih belum ada internet. Kalau saya kan hitungannya milenial, berarti Bapak di atas saya lah. Lansia lah. Kita nggak mau ngomong lansia, tapi kami selaku orang yang pernah mengalami pasang surutnya sejarah olahraga Indonesia dan sekarang kita sedang berada dalam zona industri olahraga karena memang peradaban kita sekarang ke arah industri. Maka pada adik-adik tekuninlah, ada peluang besar industri olahraga di Indonesia. Karena jumlah pegiat olahraga Indonesia itu sudah mencapai 160 juta, bahkan akan dilebihkan terus setiap waktu. Jadi pasarnya tinggi. Kemudian di tingkat dunia, industri olahraga itu sudah masuk 10 besar dibanding sektor-sektor lain. Artinya para bisnismen dunia sudah melirik pasar olahraga. Kenapa pemuda Indonesia diam? Kita rebut dulu minimal pasar Indonesia, karena pasar Indonesia juga besar. Ciptakan kreativitas tentang bagaimana event menjadi sportainment yang menarik. Ciptakan alat-alat olahraga yang murah tapi kualitas, yang bisa diedarkan di Indonesia dulu aja lah, syukur bisa ekspor. Ciptakan event-event, ciptakan kompetisi-kompetisi, ciptakan profesi-profesi baru bagi anak Indonesia. Kita bisa jadi pelatih, bisa jadi instruktur senam, bisa jadi tenaga tukang masas malah, mau jadi ahli mekanika, mau jadi ahli apa aja, semua bisa menjanjikan masa depan. Asal semuanya ditekuni serius. Anak muda harus semangat, harus meraih itu semua. Supaya Indonesia bangkit. Dan kalau Indonesia bangkit, maka dari sisi olahraga bisa menyumbang
cita-citanya Bapak Presiden, yaitu menguatkan ekonomi berbasis kerakyatan lewat pintu olahraga. Nah, itu dia. Ayo semangat. tuh, dengerin ya semua ya. Itu pesan dari Pak Isnanta agar ciptakan semua atlet-atlet yang bisa menaikkan olahraga di Indonesia, sport tourism atau apa, ciptakan produk-produk olahraga dalam negeri. Dan satu pesan penting menurut gua, cintai produk lokal dan pakai produk lokal, karena itu bisa menjamin industri olahraga di Indonesia itu bisa bangkit gitu loh. Pak Isnanta, terima kasih sudah hadir di Corner Talk kali ini. Mudah-mudahan apa yang udah oke banget. Corner Talk kita oke banget tuh kata Pak Isnanta. Pokoknya apa yang kita bicarakan semoga bisa didengar sama atlet muda, generasi muda. Kita juga bisa lebih berinovasi dalam menciptakan peluang usaha dalam di industri sepak bola, industri olahraga di Indonesia. Mudah-mudahan harapan saya sih apa yang udah dilakukan Deputi Industri Olahraga bisa mencakup semua yang ada di Indonesia dan membuat industri olahraga di Indonesia bisa bangkit dari apa yang sudah ditargetkan oleh Kemenpora. Amin. Nah, terima kasih semua. Terima kasih sport lovers yang udah menyaksikan episode kali ini. Tunggu Corner Talk episode berikutnya bareng siapa? Komen di bawah. Mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi lain di dunia olahraga. Jangan lupa komen, like, subscribe channel ini. Jangan lupa dukung terus sepak bola olahraga Indonesia. Jangan lupa follow, subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.